Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Di Asia, pada umumnya, kita itu dididik untuk menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Nah, di video aku yang lalu aku membicarakan tentang hormat kan. Itu sangat membuat aku berpikir sekali. Maka itu aku membuat video ini untuk menjelaskan ya apa perbedaannya antara hormat dan menghargai. Itu sering kita tuh kabur, tidak tahu apa bedanya. Ini sangat menarik sekali. Yaitu tadi aku bilang di Asia itu kita tuh dididik untuk menghormati orang yang lebih tua dari kita. Apalagi di Indonesia kan, kita harus hormat kepada orang yang lebih tua dari kita. Toto kromonya memang harus begitu ya. Tapi di lain sisi, kita tidak menghargai. Aku kasih kamu contoh. Gini, kita menghargai orang yang lebih tua, kita panggil Pak, kakak kita panggil Kak, terus kita panggil Ibu, kita panggil Dek, Bang, Om, Tante, segala macam ya. Kita harus dididik, harus menghormati orang yang lebih tua. Tapi di sisi lain, aku kasih contoh aja ya. Kita ini tidak apalagi di Indonesia, umumnya di Asia juga ya. Kita ini tidak menghargai ibu kita. Nah, lain loh ya. Menghargai dengan hormat itu lain. Kalau itu Lebaran kita sungkem dengan ibu kita kan, terus kita kalau salaman ketemu dengan orang lebih tua, kita salaman sampai kepala kita nunduk-nunduk mencium tangannya, yang lebih muda mencium tangannya segala macam. Seperti ini cara hormat di Jepang, lihat aja seperti itu. Di Indonesia lain, hormat salaman zaman sekarang kita harus mencium tangannya. Seperti di film-film itu Godfather, film-film mafia itu yang mencium cincinnya. Itu adatnya sekarang. Zaman dulu aku kalau di Indonesia itu kalau salaman, kita berjabat tangan, setelah kita berjabatan, terus kemudian tangan kita tarik, kita taruh di depan dada kita. Nah itu rasa hormat, kita menghormati. Itu zaman dulu, tapi sekarang udah kalian lihat sendirilah, sudah beda ya. Dengan jalannya waktu itu beda. Nah, kenapa saya bisa ngomong bahwa kita ini tidak menghormati ibu kita? Maksud saya, kita menghormati ibu kita karena dia ibu kita kan lebih tua juga kan. Tapi kita tidak menghargai ibu kita sebagai seorang wanita. Nah, wanita tuh selalu didiskriminasikan. Pekerjaan pun gajinya beda dengan laki-laki. Laki-laki gajinya lebih tinggi, walaupun ada juga wanita yang gajinya lebih tinggi dari laki-laki ya, tapi jarang lah. Kebanyakan laki-laki gajinya lebih tinggi dari wanita. Apalagi kalau pemilu ada calon wanita yang dicalonkan menjadi presiden. Waduh, girap-girap kabeh. Banyak orang yang alergi. Wah, itu wong wedok kok jadi presiden, bukan pada tempatnya yang bla bla banyak sekali. Nah, itulah stereotip yang ada di dalam kehidupan kita. Di Indonesia atau di Asia atau di dunia pun masih alergi dengan wanita bila mereka jadi presiden, gitu. Nah itu yang saya maksud, kita menghargai tapi kita menghormati tapi tidak menghargai. Banyak lagi hal contoh-contoh. Terus apalagi ya? Nah, rasa hormat ini di lain-lain negara mempunyai cara yang lain-lain, yang berlainan. Di Jepang kita harus bungkuk-bungkuk ya.
di Saudi Arabia, di Timur Tengah ini menarik juga. Ada berapa versi. Ada yang seperti ini, yang adu hidung. Hidungnya diadu, ada yang adu hidung begitu aja sudah. Ada yang harus 2 kali, ada yang harus 3 kali. Oh, semacam-macam peraturannya. Terus ada yang pipinya disentuhkan. Banyak sekali. Terus, nah sebagai contoh lagi, aku kasih tahu tentang hormat dan menghargai. Nah, ini yang ngajari hormat itu siapa? Ya orang-orang tua kita, nenek moyang kita kan yang mengajari kita untuk menghormati orang tua. Itu sudah puluhan generasi, ratusan generasi yang mengajarkan kita harus menghormati orang tua kan. Di lain sisi, lihat ini. Nah, ini ada. Aku tidak mau menyebutkan negara mana ya, tapi ada. Misalkan tentang warisan. Anak laki-laki diberi prioritas. Hartanya itu dikasihkan anak laki-laki. Anak perempuan nggak dapat apa-apa, ada yang begitu. Karena apa? Dia pikir, oh itu orang luar dengan orang dalam, kalau nggak salah begitu ya. Anak luar, anak dalam atau bagaimana nggak tahu. Tapi yang jelas yang anak laki-laki diberi warisannya karena dia bilang ini warisannya akan tinggal di dalam keluarga. Kalau perempuan, kalau perempuan kan diambil keluarga lain kan. Nah, itu satu contoh. Yang anak perempuan nggak dapat apa-apa, gila nggak? Nah juga ada lagi tentang nama ya. Oh, laki-laki harus membawa nama keluarga. Nah, itu piye? Aku nggak ngerti. Nah, kita ini diberi nama ya, tapi kenapa kok jarang dipanggil namanya? Namanya Michael, hey Mike gitu, jarang. Kalau di Indonesia semua laki-laki dipanggil Pak, semua perempuan dipanggil Bu, Mbak, Jeng. Nah, coba kalian panggil istrinya Pak Ngatno itu, panggil Jeng gitu, dikuaplok kan. Nah itulah kalau kamu panggil Pak di pinggir jalan, oh yang noleh bisa 20. Bu, yang noleh bisa 10. Aku nggak tahu. Nah, sebutan title Pak, Bu, semuanya itu diberikan. Diberikan secara otomatis. Seperti kalian melihat ini, aku punya itu gambar foto yang di awal tadi kan tentang hormat. Hormat itu seharusnya tidak diberikan secara cuma-cuma, tapi kenyataannya ya seperti itu. Nah, coba aja lihat ini peraturan hormat harus begini, harus begitu. Waduh, terlalu banyak peraturan. Hidup ini sebetulnya simple, sebetulnya sederhana hidup kita ini. Tapi manusia sendiri yang membuat rumit. Nah ini lihat, kita harus membungkuk, harus bagaimana. Biasanya ya kalau di Jepang, ada di Jepang ya, orang yang lebih tua itu tidak harus membungkuk, terlalu bungkuk. Tapi yang lebih muda harus membungkuk sampai kadang 90 derajat. Apa kalau orang pangkat, nah kalau kalian lihat ini anak yang muda harus membungkuk lebih daripada yang tua. Nah, peraturannya ribet, jelemit kabeh kayak begini ini. Padahal hidup ini sangat simpel sekali ya. Kadang kita membuatnya ruwet. Aku kasih contoh sekali. Kalau kalian lihat Cinta Monyet, cinta tentang anak-anak belasan tahun yang kalian bilang cinta monyet, itu sangat sederhana sekali ya. Kalau orang jatuh cinta ya biarin aja jatuh cinta kan. Tapi prosesnya ruwet sekali. Ruwetnya gimana? Nanti orang kakaknya nggak setuju. Oh ya aku nggak seneng ambil arah iki.
Terus orang tuanya nggak setuju. Yang kawin siapa? Yang kawin kan anaknya. Kalau dibiarkan begitu aja kan jadinya simple kan. Tapi akhirnya banyak orang ketiga, keempat ikut campur urusan ini. Akhirnya cinta yang seharusnya sederhana bisa menjadi ruwet gara-gara campur tangan orang banyak. Nah itu hidup ini memang dibilang gampang ya gampang sulit itu. Yang mempersulit ya kita-kita sendiri. Terus apa maneh ya, banyak sekali sebetulnya dalam kehidupan yang sangat simpel, tapi dibikin sulit karena apa? Karena manusia memberi label-label. Memberi label ke ini, oh ini dikasih pangkat, ini Raden, ini anak, ini kamu keturunan Raden, punya darah Raden, lain gitu. Jadi ribet. Jadi dapatkan Raden itu gampang, tapi mau merawat titelnya sebagai Raden itu nggak gampang loh. Akhirnya dulunya orang tuanya Raden, tapi sekarang anaknya jadi kere. Akhirnya malu sendiri memikul titelnya Raden itu, tapi Raden kere. Nah, kadang-kadang sulit, dibuat sulit, akhirnya si anak ini menjadi rikuh memakai nama Radennya karena dia kere hidupannya. Nah, itulah yang membuat rumit hidupan. Coba lihat ini salaman, sangat simple. Kalau kita mau bikin sederhana, hei halo angkat tangan atau jabat tangan sudah cukup kan. Tapi ada yang harus bungkuk, ada yang harus nyium tangan. Akhirnya kehidupan ini kita buat sangat sulit sekali. Akhirnya kita membuat kehidupan kita menjadi stres. Wes. Ya aku nggak tahu ya. Mau harus bagaimana lagi ya. Itu adalah adat timur. Kalau mau dipikir mana yang lebih enak, mana yang lebih itu ya. Terus mana yang lebih baik, mana yang benar, mana yang salah. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Itu ya hukum dan hukum atau adat itu yang membuat ya kita-kita sendiri ini, kita-kita sendiri. Dan akhirnya anak cucu harus menghormati peraturan-peraturan yang sudah dibikin oleh nenek moyang kita. Akhirnya jadi jelimet. Lah iki mau ngasihkan duit, kalau kita kan tinggal dikasihkan nyoh ngono dikekno nyoh ngono. Nah ini mesti kalau di Jepang harus dengan pakai tangan dua. Ngasihkan kartu nama harus pakai tangan dua. Itu menunjukkan katanya hormat. Wis enggak ngerti. Ribet pokoknya urip iki wis digawe gampang tapi tambah ribet. Dan celakanya semua aturan ini sudah nancep di otak kita. Dan mau tidak mau nantinya kita pun juga akan mengajarkan anak cucu kita ya seperti ini. Lah apa raidan tenanan nih dan tenan nih. Nah, coba lihat ini di layar. Aku senang ini tulisan dari Shakespeare. Apa arti sebuah nama? Dia kasih contoh. Bunga mawar, walaupun kamu ganti namanya dengan tai kucing sekalipun, baunya akan tetap harum karena itu adalah bunga mawar, cuma namanya yang berbeda. Nah, itu memberi contoh kepada kita ini sering tergila-gila dengan sebutan label-label yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita lupa dengan intinya, lupa dengan inti kehidupan. Kita meribetkan dengan sebutan, kamu harus panggil aku ini, panggil ini. Kamu nggak tahu siapa gua ini ya. Nah itu gila, wong gendeng. Aku senang dengan Ahmad Dhani dari band Dewa 9 atau Dewa Piro. Aku kira dia itu orangnya lucu dan berbakat sekali ya. Dia pernah mengatakan bahwa fitrah manusia itu selalu berkhianat dan tidak pernah membalas budi. Jadi kalau kalian mengharap manusia, orang lain itu akan membalas budi atau tidak berkhianat,
kalian akan kecewa. Bukan main ya, statement ini sangat keras sekali. Dulu aku waktu masih muda sekali, aku ingin sekali mempunyai istri orang Jepang. Karena aku pikir waktu itu wanita Jepang itu sangat setia sampai mati cintanya itu. Bukan main ya, ini cinta monyet masih muda, mana apa yang aku tahu. Terlalu banyak nonton film-film Jepang itu. Jadi aku mempunyai pikiran seperti itu. Tapi dalam kenyataan hidup ya, yang aku alami ya, hidup ini tidak ada garantinya. Tidak ada garansinya atau garansi misalkan kalian mau sehat terus seumur hidup nggak ada. Atau misalkan istri kalian akan setia sampai mati. Apalagi ya hidup ini nggak menentu. Jadi nggak tahu ya. Sulit-sulit gampang dibilang. Coba lihat aja begini. Misalkan ada teman kalian yang utang dengan kalian, terus kalian mengingatkan ya, karena janjinya seminggu, 2 minggu, 3 minggu, kalian ingatkan, oh dia marah-marah. Loh dia yang utang kok malah marah-marah, itu gimana akhirnya? Ya hidup ini ya begitulah, kadang-kadang ya aku nggak percaya dengan utang-utangan itu. Oh well. Di sini aku punya teman orang bule. Nah, siapa bilang yang orang bule tidak pernah utang? Ada. Nah, dia nih sering utang aku. Dia janji nanti minggu depan dia bayar. Ya, minggu depan dibayar. Terus seminggu lagi utang aku lagi. Terus seminggu lagi utang aku lagi, utangnya belum dibayar. Nah, gimana ini? Terus akhirnya waktu itu sudah lewat, hari Natal sudah lewat, Christmas sudah lewat. Jadi dia mau utang aku lagi. Aku kira dulu itu dia utang karena hari Natal ya. Jadi aku kasih dia pinjam. Terus akhirnya aku pikir gimana ini, harus stop ya, harus menyetop ini semua. Akhirnya aku bilang dengan dia, oke, berapa kamu mau pinjam? Segini, oke, iya. Aku kasih kamu. Ini kamu mau utang ini kan? Iya, oke, terima kasih, dia bilang gitu. Terus kamu masih utang aku 2 minggu lalu kan? Dia bilang iya. Oke, utang yang sekarang dengan minggu lalu kamu nggak usah bayar aku. Merry Christmas, aku bilang. Selamat Hari Natal, kamu nggak usah kembalikan. Karena aku bilang nggak lucu lagi, kamu seperti gali lubang tutup lubang gitu terus. Jadi biar kamu nggak ini stres lah utang-utangan. Jadi aku kasih kamu utangan terus nggak perlu dikembalikan. Mulai sekarang jangan utang-utang aku lagi lah. Akhirnya setelah itu dia nggak pernah utang aku lagi. Ya itu aku nggak senangnya kalau utang-utangan itu ya. Teman baik bisa jadi musuh nantinya. Maka itu aku paling sebel kalau utang-utangan. Aku nggak mau ngutang juga nggak mau diutangi. Karena gimana, apalagi kalau teman baik ya. Kalau kita ingatkan gitu, dia utang itu dikira kita nagih, malah dia marah-marah, tersinggung mana. Sing ngutang kan dek, apa kok bisa tersinggung. Nah kalian bilang kan ini, sekarang kalian tahu, orang bule pun juga ada yang seneng utang. Saya benar-benar menghargai waktu kalian untuk nonton video aku ini ya. Oke, I really appreciate, bro. Appreciate, ma'am. Oke, ma'am, ma'am, whatever. Swan, sun. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.